Pakai di sini Pak Pakai. Ini ya. Amin. Shalom. Selamat sore, puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa saya mengingatkan supaya handphone di silent, terus jaga bicara supaya tidak terlalu banyak bicara. Karena bukan menghormati saya atau Pak Wi atau menghormati hamba Tuhan, tapi kita sama-sama menghormati bahwa kita berada di tempat ini khusus hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain-lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur Bapa, terkhususnya untuk hari ini, untuk sore ini. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, semua untuk memuliakan nama-Mu. Terlepas dari itu Bapa, kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri beracara dalam ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau juga urapi kami, para pelayan-pelayan, kami akan melakukan pekerjaan. Kiranya semua yang kami lakukan semua seturut dari kehendak-Mu. Kami siap untuk mulai ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
berdoa bersama Tuhan, kamu pasti aku selesaikan. Amin. Ku angkat suara pujian.
Shalom. Selamat sore semuanya Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini saya akan bersaksi tentang mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Sudah 3 bulan saya sakit. Sakit saya dikatakan otot saya terserang virus herpes. Otot di perut kiri saya. Tadinya di tangan saya, pindah ke bawah tangan, akhirnya pindah ke perut. Dalam 3 bulan saya sudah ke dokter 5 kali. 2 dokter puskesmas itu mengatakan otot saya lelah karena belum terjadi tanda bisul ya. Tapi kok tidak sembuh. Akhirnya saya pergi dokter umum. Pada saat itu punggung saya sudah ada bisul 6 yang ada air, seperti cacar air begitu Bu. Terus dokter memeriksa, katanya, ya, ibu kena virus herpes. Terus dikasih salep, sembuh. Bisuknya sembuh, tapi virusnya ganti ke otot perut sebelah kiri. Kalau lagi kambuh, ditarik, panas dan pedih, sampai saya bisa menangis saat itu. Saya pergi lagi ke dokter keempat, dokter di Raja Rasa. Dokter itu pun bilang otot saya terserang virus herpes. 2 kali ke dokter Rajasa nggak sembuh. Akhirnya saya dirujuk ke dokter dalam. Di dokter dalam dia katakan, saya tanya kapan sembuhnya ya dok. Saya sudah tahu kalau dari dokter ketiga kalau saya kena virus herpes. Dokter dalam juga mengatakan demikian. Terus dokter dalam katakan lama ini sembuhnya, bisa sampai 5 tahun. Saya down saat itu ya, tapi saya tetap berdoa. Saya percaya saya punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dulu saya diberikan mujizat, sekarang juga saya harus diberikan mujizat. Dan saya pernah katakan itu ke Pak Wijaya. Pak Wijaya bilang 6 bulan, agak ringan hati saya. Pak Wijaya bilang, oh cuma 6 bulan Bu. Terus kemarin ada persekutuan lansia di PD Kasih. Saya pergi dan dalam hati saya pasti sembuh karena saya akan didoakan. Terima kasih Pak Diwanto. Tuhan pakai alat Bapak PS Diwanto untuk menjamah saya. Pada saat saya dijamah, saya rasakan Yesus yang menjamah saya saat itu. Yesus yang sudah memberi kesembuhan saat itu buat saya. Saya hanya mengatakan terima kasih Yesus. Engkau Tuhan saya. Kalau dulu kau beri banyak mujizat, saya percaya. Sekarang saya sembuh. Tiba-tiba di pagi hari saya bangun, tangan saya sebelah kiri juga saya angkat sudah enteng. Kok sudah sembuh. Saya bilang terima kasih Tuhan. Begitu saya jongkok juga nggak sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus sudah sembuhkan saya lewat alat Bapak PS Dewanto. Terima kasih. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu mengikut Yesus ya Bapak Ibu Saudara. Amen. Karena Tuhan kami adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang penyembuh, yang mempunyai mujizat. Amen. Apapun yang kalian rasakan sakit,
berdoa dengan iman, pasti akan sembuh. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan. Tante Nini. Selamat sore. Saya mau bersaksi kalau hari Sabtu yang kemarin saya operasi katarak. Secara manusia memang ini sudah lama. 4 tahun yang lalu tuh dokternya sudah bilang kalau ada kataraknya, tapi karena saya menolong teman saya yang umur 84 akhirnya tertunda. Dokternya sudah masih ingat loh, kok dulu tidak dioperasi, kok sampai tertunda lama. Ya udah, akhirnya saya dioperasi. Puji Tuhan kemarin hari Sabtu saya tuh jam 6, jam 7 suruh datang, tapi saya datang jam 6 sama suami. Ternyata operasinya tuh sampai setengah 2. Di situ tuh banyak yang mau operasi ya. Tiap ditetes mata 10 menit, orang terus dilihat pakai sentolop itu ya Pak. Dilihat, oh belum Bu, belum buka. Saya tuh sampai gelisah dulu. Duduk lagi Bu, sampai semua terus sudah masuk, tinggal saya. Saya sampai gini, Tuhan ya putih kok saya terakhir, saya gitu. Tapi nggak apa-apa, saya gini ya sudahlah, nggak apa-apa yang terakhir. Tapi ternyata ya puji Tuhan, setelah dibuka sekarang terang mata saya. Jadi Tuhan campur tangan. Saya sudah tanya sama dokter sebetulnya, Dok kalau hari Jumat itu kan hari Senin kontrol, Sabtunya kan saya operasi. Mau ibadah boleh Dok? Boleh, nggak apa-apa. Lah kok nggak boleh gitu? Jadi saya ya udah, nanti saya sebetulnya Jumat kemarin, tapi saya tunda Sabtu aja. Jadi hari ini saya bisa ibadah keluar dari rumah ini semua karena kasih Tuhan. Saya kemurahan Tuhan, saya semangat berangkat meskipun naik motor sama Pak Gunawan enggak apa-apa sudah. Saya pakai kacamata, pakai tutup ya helm. Jadi saya percaya Tuhan baik, Tuhan luar biasa yang sudah menolong saya, operasinya berjalan lancar. Amin, mengucap syukur. Tinggal yang kiri, dokternya bilang kapan nanti yang kiri, saya bilang sudah nanti aja Dok, tunggu supaya karena sudah baik selesai baru yang kiri. Puji Tuhan, terima kasih doa-doanya semuanya yang sudah mendoakan saya. Tuhan memberkati. Amin. Lanjut pujian lagi ya, mau joget lagi? Mari silakan balik berdiri. Kalau mau joget lagi, Dia segalanya, Tuhan segalanya bagi hidup kita. Ya. Tuhan Yesus baik.
Silakan duduk di saat aja, kita akan mempersiapkan diri untuk kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita.
semua. Halo? Ini semua ya. Aku di sini tadi duduk menunggu waktu. Aku menulis melewati penelitian berpuluh tahun, membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan Allah yang paling benar, terbaik, terdahsyat, yang membuatku jadi benar dan dahsyat, tidak ada jalan pintas. Penuh semangat walaupun banyak tantangan yang tidak mudah, yang sebetulnya sangat mudah sekali kalau ikut Yesus. Ditaati untuk dilakukan. Sekarang semuanya ada di hati dan pikiran. Sekarang aku dengan bangga berbagi dengan Anda sekalian. Saya di sini mengikuti nenek saya berdoa itu jam-jaman sampai saya ketiduran. Nenek saya nggak bisa apa-apa, dia baik sekali, dia selalu berdoa. Kalau berdoa keliling semua anaknya, cucunya. Aku masih kecil. Nenek saya dari Kota Malang, nenek dari mama. Orang gak punya. Mengandalkan apa? Doa, berbuat baik, berbuat benar. Orang duwi opo-opo. Kamar 2 isinya 11 orang. 3 kecil lagi rumahnya. Jadi yang aku maksud di sini, siapakah Anda? Baik kehidupan yang ingin. Saya banyak melihat orang kaya, super kaya, orang nggak punya, super nggak punya. Bagi saya sama semua. Kalau orang cinta Tuhan Yesus tidak memandang. Saya di sini mendoakan yang pakar-pakar. Saya di sini lebih bahagia karena Anda lebih tua. Ayo, jangan mempunyai sifat aku nggak bisa apa-apa Tuhan. Aku wis tuwe, anakku kok ono. Ingat, kalau Anda sungguh-sungguh hati kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Jangan mengikuti arus yang jelek. Kita sudah tua. Tuhan aku loh daripada Anda. Lebih seriuslah. Jangan suka gosip. Kalau Anda cinta sama Tuhan Yesus, jangan memfitnah. Jangan mengomong orang yang tidak benar-benar, yang bodoh-bodoh. Jangan menuding. Itu aliran setan. Saya berdiri di sini, saya lebih berani lagi di depannya pendeta. Abah wani saya. Kalau di sini saya lagi slow loh. Saya gak peduli siapa dia. Saya hanya peduli kuasa ilahi, semangat ilahi aku impartasikan. Kalau kagel, ya wis. Aku bisa apa? Biar Roh Kudus yang mengerjakan.
Aku mempunyai empati. Kalau melihat orang sakit itu dredeg jantungku. Kayak apa? Dokter. Sembuh gak? Saya memberi spirit dari Roh Kudus. Kapan nggak tahu harinya jumpa lagi. Di sini nggak muat. Ingat, di sini nggak muat. Meluber. Saya minta dengan hormat, penuh kasih dari Roh Kudus, Anda dijamah hari ini satu persatu. Bawa jiwa-jiwa ke sini. Itu adalah Anda orang yang hebat di mata saya, apalagi di mata Tuhan. Jangan kudu ono angpau, kudu ono sembako. Terus Tuhan gak anggap sapam. Tuhan gak anggap sapam. Apa sih? Gak boleh ya kemarin. Tapi di sini kayaknya nggak ada hebat-hebat ya. Baik-baik. Ya. No gosip. Bisa? Bisa. Loh. No gosip. Tidak ada fitnah. Tidak suka mengatakan orang lain. Bagaimana? Siapa mau? Oh, enggak ada. Oh, beberapa kok ini. Jangan ngerasani orang, itu perbuatan setan. Jangan suka ngomong belakangnya orang. Itu bukan dari Tuhan Yesus. Setan dirinya. Siapa berani hadap saya? Kalau kasih, namanya kasih. Salah, ya wis, jangan lagi berbuat. Stop. Terakhir kali, pung kon turun dibuang ke neraka. Jangan dirasani. Orang berbuat salah, ya sudah ya. Terakhir kali ya, aku berdoa. Aku meminta Roh Kudus, Anda kekuatan kuasa untuk melayani Tuhan bersama. Siapa? Siapa? Pendeta Wijaya Putra. Kita melihat Anda ini melayani. Untuk apa lagi hidup ini kalau tidak buat untuk Tuhan? Saya akan melihat Anda satu-satu ini. Biar Roh Kudus dipenuhi. Yang sifat yang jelek-jelek, kalau kurang mudeng, tanya nanti sama pendeta. Saya sangat kagum dengan pendeta. Di sini saya memberikan semangat ilahi. Di sini Anda harus berubah. Bareng. Ya. Semangat ya. Bersama Bapak Pendeta kita yang mulia. Saya kagum loh. Jemput Anda nelayan ini dapat apa sih? Kesel iyo, capek iyo. Anak-anak yang masih kecil butuh kasih sayang. Ninggalin sama mama kamu keluar jemput. Nanti enggak boleh loh pindah sana pindah sini. Sudah tak center semua loh. Saya tahu loh wajahnya. Kalau saya dipenuhi Roh Kudus saya lali. Kemarin saya siapapun tak doa saya tidak tahu. Begitu kuasa Roh Kudus saya sudah tidak tahu. Bukan saya sombong. Saya itu tidak ada apa-apanya. Kalau bukan Roh Kudus saya gak iso apa-apa. Ayo, sungguh-sungguh ya. Aku tidak mau ngatakan firman, percuma.
Firman ayat ini. Kalau hati Anda sekalian mati sekarang untuk Yesus, saya lakukan. Siapa yang berani berkata begitu? Angkat tangan. Gak ada yang berani. Kok kici? Saya berbicara. Detik ini pun saya mati untuk Yesus, saya lakukan. Siapa yang berani? Angkat tangan. Berdekap. Tidak ada yang berani. Cuma Pak Pendeta tok. Oh, Kudus. Ampuni. Hatinya masih kecil. Saya ini sekarang ini, anak saya 4 belum kawin. Saya sekarang pun mati untuk Yesus, saya lakukan. Ojo, anak sakit, soalan Tuhan, tolong. Tuhan sapamu. Saya ini bicara serius loh. Ini bukan saya senawur ngomong. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hati Anda tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus, sudah jangan pegang Alkitab, sudah jangan nyebut Tuhan. Pindah ke sana. Saya harus disiplin. Tuhan itu segala-galanya, nggak ada yang berani. Dirubah ya. Jangan duduk dengan Pak Pendeta. Itu mujizat itu. Aku datang. Aku ono manganan. Aku ono sembako nih. Oh, ada hadiahnya. Saya bilang, hati Anda memalukan. Saya keluarkan ini. Saya kasihkan orang sakit. Orang itu tidak akan mati. Apa artinya ini? Kemarin nggak saya bawa, mungkin nggak boleh dibawa. Karena ini personel pribadi, saya disuruh bawa. Saya taruh begini loh, mau nggak mati-mati di ICU. Mulai kan ngomong. Saya taruh begini loh, orangnya sembuh. Dibeli 10 triliun, 100 triliun. Kok enak, emprek, tak kantongi aja. Setiap saya doa, setiap saya muji, setiap saya di depan saya itu, betapa kuasanya salib ini. Sekali lagi, percuma saya kalau bicara firman, kalau Anda nggak sungguh-sungguh, kalau wis kena jebret penyakit, tolong aku Tuhan, tolong aku Tuhan, kon kok ngono Tuhan, sing lain kok tolong aku nggak kok tolong. Itu sampel itu orang. Ya, saya percaya hari ini harus berubah semua. Kemarin biar kemarin, tadi pagi biar tadi pagi. Di sini saya memberi semangat kedisiplinan ilahi. Aja dengan firman ngantuk, mulai tidur. Kalau sudah mau datang di sini, membawa hati yang sungguh-sungguh. Ya, janji. Tidak tahu kapan dan kapan. Kalau saya disuruh Tuhan datang, saya akan datang. Gak cukup di sini. Bukan saya datang gak cukup. Kan eman ini kursinya. Dilapi gak ada orang datang. Tambah, bu, ditambah.
Berbicara saya ini nyata loh. Ada catat, ada rekam, ada video, terserah. Lihat buktinya. Tapi saya minta hati, bawa jiwa-jiwa. Jangan melihat masuk gang, jangan melihat tempat ini. Suruh ke sini, hadap saya. Itu manusia miskin. Kalau menghina tempat ini, masuk gang, tempat begini, suruh hadap ke saya. Itu orang miskin. Tempat yang begitu indah, penuh kuasa Roh Kudus. Saya bukan cerengan gini. Kemarin, ojo sadis saya ini. Kalau nggak disiplin gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Di sini ada barcode-nya nanti. Di sini ada kolektornya nanti. Di sini ada perpuluhan nanti. Nah, terus-terusan gitu gimana modelnya? Asal kolektor, asal apa itu? Perpuluhan. Asal pokoknya kau nyumbango barcode. Mau apa? Kalau gitu-gitu terus asal wah yang punya duduk depan, yang punya diistimewakan. Mau jadi apa? Biar yang dengar pun rasakan betul atau enggak. Mau apa? Mati tuh nggak bawa apa-apa. Salib lu nggak bisa tak bawa. Begitu dahsyatnya. Saya nggak tahu lu baru pertama lu saya bawa ini. Saya nggak pernah lu mau nunjukkan orang. Saya bingung juga. Berjanjilah pada dirimu sama Tuhan Yesus. Berubah dulu. Banyak saya tak delok no. Sekarang Roh Kudus yang mengubah hatimu. Lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Lebih serius lagi. Aku kelihatan wajah-wajah Anda. Belum tak jepret tak foto. Celong jepret tak foto. Saya pasti tahu. Saya sadar kok sekarang. Cering, itu ada baju merah cantik. Itu ada baju merah. Oh enggak, itu. Oh, terasa dia. Istrinya Pak Pendeta. Luar biasa ya. Antik ya saya. Unik saya ini. Saya nggak mau bicara firman kalau Anda tidak sungguh-sungguh. Masuk sini, keluar sini. Masuk sini, mendal, keluar lagi. Oleh apa ya si diomongno ya? Ayat piro ya? Gak kira lho. Saya ini tiap hari firman terus sampai ngupload sampai gak iso apa-apa terus saya ini. Detik ini saya bilang, sampai gak bisa apa-apa saya. Firman begitu canggih hebat. Sing dia bingung loh. Semakin Anda melekat sama Tuhan, semakin Anda itu kecil orang iso popo. Saya kepingin tahu kalau yang orang dekat sama Tuhan kalau bicaranya nggak sama. Bohong itu. Semakin kamu dekat, aku kok tambah gak iso popo ya. Semakin kamu dekat, aku kok gak iso apa-apa ya. Itu kamu dekat, itu kamu pasrah. Yang memang saya ini banyak gergunya menggerutu. Banyak. Langsung minta maaf lagi. Tuhan, aku gak iso popo. Buang aku ke neraka. Loh, saya ngaku. Saya ditanyai siapapun saya ngaku. Apapun tentang saya ngaku kok. Kalau gak ngaku, Anda menyimpan iblis di hati Anda. Ngaku. Makanya siapa yang berani memfitnah, siapa yang mau
mengatakan jelek di depan temannya sendiri, itu adalah aliran iblis. Saya percaya di sini nggak ada, dan di sini saatnya berubah. Amin. Amin. Kalau kamu nggak seger, wah seger, nggak ada penyakit, pasti. Saya nggak ada penyakit. Diomongin Roh Kudus. Saya itu siapa? Kalau saya nggak ngomongin, wah jujama, geblak. Oh, apa sih geblak? Cukup tangani penuh kuasa Roh Kudus, tempel no aja. Oh, bukan kita loh. Aku siapa? Saya siapa apa? Dipakai sama Roh Kudus. Amin. Bukan Roh Kudus. Kayak ini paling. Roh Kudus berbicara, nempel tok. Pikirnya aku tak? Aku bukan loh. Roh Kudus. Aku gak siapa-apa. Duduk itu dari sepatu roda, berdiri bawa apa, terus untung. Saya tidak takut kok, bukan saya kok. Ngeblak ya, tidak mungkin ngeblak. Jadi tempel ngeblak terus kalau tidak pribadinya berubah, apa artinya ngeblak? Bohong. Pribadi dulu sama Tuhan Yesus bagaimana? Saya bukan marah, disiplin. Suatu kelak Anda duduk tidur di rumah. Iya ya benar ya. Iya ya benar ya. Makanya bisa mintakan kuasa Roh Kudus. Anda juga bisa doain orang sembuh. Saya nggak mampu. WA saya terlalu banyak. Saya liut saya enggak. Di sini pakai. Biasanya banjir saya ini nggak kayak HP-an nanti. Hijau melulu. Maka di sini aku minta Roh Kudus, kalau hatimu benar, Anda dipakai. Sebab banyak yang membutuhkan. Pakai untuk mendoakan segala yang Anda merasa Roh Kudus yang memakai Anda, bukan sakar putih ini. Gak bisa. Kosongkan dirimu. Bukan saya ngajari. Kosongkan dirimu, selalu menyembah Tuhan. Saya bilang kan kemarin 6 jam saya menyembah. Selalu sama istri sujud berdoa pagi sore. Selalu melekat dengan firman. Kalau dengan firman itu saya ini tiap hari jam-jaman. Firman di depan saya itu jam-jaman. Sampai apa ya? Lali ya. Lali ya. Kayak harus kecepret jago ngomong. Duit masuk beda. Saya ini sungguh-sungguh berbicara sesungguhnya. Saya di sini melihat orang tua-tua yang pandai, hebat, jenius, yaitu melakukan kehendak Tuhan Yesus, bukan dengan semau-maunya sendiri, saenak-enaknya diri. Berarti diri ini dipenuhi oleh iblis. Sadar, duduk. Sadar, kalau dipengaruhi iblis sadar, biasa jadi manusia. Tapi saya lihat begini udah tahu. Bukan saya ini dukun paranormal suhu. Roh Kudus bisa ngasih tahu. Kalau saya nggak sungguh-sungguh diurus oleh Roh Kudus, ngapain saya di sini? Dapat apa? Angpau. Tanya itu Pak Pendeta. Saya segalanya nggak mau. Saya nggak mau kamu cinta Tuhan Yesus. Saya
Saya datang capek di sini, menghabiskan waktu. Kok enak kok aku ambil anak-anakku. Saya begitu korban. Saya mencintai kalian semua. Apa ada satu yang gak saya cintai? Mungkin saya lain daripada lain. Bicara firman, bicara firman, bicara firman, bicara firman. Terus pribadinya gimana? Kenapa tempat ini kok nggak sesak? Kalau tempat ini sesak, penuh sesak, akan dikasih tempat sama Tuhan Yesus. Catat omongan ini. Apa artinya kalau Anda tidak sungguh-sungguh datang dijemput, datang ngumpet-ngumpet, ya? Saya percaya Roh Kudus menyambar setiap yang datang ini. Sudah masuk rekaman saya, loh. Saya tahu wajah-wajahnya, loh. Saya tahu wajah-wajahnya, loh. Ya, saya tahu masih ada beberapa, tapi saya berdoa dijamah semua, dijamah semua. Siapa yang mau jiwa-jiwa untuk Tuhan? Siapa yang mau bawa jiwa-jiwa ke sini untuk Tuhan? Loh, yang lainnya mana? Yang lainnya mana? Loh. Masih jauh. Saya tidak tahu kelak kan besok dia akan ke surga atau dibuang ke neraka. Sadar akan hal ini. Sadar akan hal ini. Saya nggak bisa bicara firman kalau Anda tidak betul-betul mau. Kalau orang Surabaya bujai, saya siapkan tiap hari begitu banyak. Begitu banyak saya bisa menyatakan firman. Tapi kalau pribadi masih tetap kayak begitu, saya dengan tegas jangan membutuhkan Tuhan Yesus. Agungkan Tuhan Yesus. Berbicaralah pada sikap dirimu. Aku mau mengagungkan Yesus. Aku mau mengagungkan Yesus. Aku mau mengagungkan Yesus. Aku mau mengagungkan Yesus. Itulah kok. Saya ada tahu beberapa yang nyengsep penderitaan Pak Pendeta. Tiap kalau sungguh-sungguh ini melakukan, dia akan diberkati semua. Kalau yang suka ngomel, perasaannya gak ada, ya catat hari ini. Saya dengan susah payah, saya berbicara dengan Anda. Bukan saya ini marah, tidak. Ini kedisiplinan kuasa ilahi. Mau kamu cari apa lagi? Tolong apa? Tadi ada hadiah dari Tuhan Yesus di nyonya itu.
Hadiah dari Tuhan Yesus. Ya. Di nyonya. Seperti Bapak ini, video-video luar biasa. Cinta ya. Tak lihat antara suami istri. Siapa lagi yang suami istri? Suami istri dua toh ya. Suami istri begitu banyaknya cuma 2 toh ya. Luar biasa ya. Tidak boleh ngomel sama istrinya. Ngamuk ciuman. Ngamuk meneh ciuman. Rangsang cium lagi. Pedek lagi cium. Oh nih. Cium lagi. Cium lagi. Iya. Cium lagi. Terus. Pedek. Gampang lek lanang. Rayu wenai. Rayu lagi. Rayu lagi. Oi. Wis kelop. Servis habis. Lo wis ta. Iya, lan besar. Itu berarti sukses. Terima kasih ya. Saya harus ngomong kayak gini. Jadi keluarga hanya 2, sing lain sorry lo ya. Gak ada suaminya lo. Saya cari ngomong pribadi ya. Saat sing lain ini. Tuhan memberikan hadiah kepada 5 orang, katanya Pak Pendeta, yang betul-betul susah, yang betul-betul melayani Tuhan Yesus. Biar Pak Pendeta yang tahu. Ya, terima kasih. Siapa ya? Bu Dewanto, ini sangat luar biasa ya. Ini loh, sudah dinyatakan mukjizat terjadi. Kesembuhan pun terjadi. Beliau datang ke sini sebelumnya puasa 2 minggu. Ini suatu hal yang heran. Sampai-sampai saya ngomong tidak ada orang seperti ini. Saya kemarin malam juga berbincang-bincang sampai seakan-akan ini loh, pilihan Tuhan ini orang yang seperti ini. Kamu tidak usah membanggakan tentang jabatan, jemaatmu ribuan, gerejamu gedung gede, tidak perlu. Dan saya sangat bersyukur sekali. Saya yakin ini Roh Kudus yang bawa. Sampai-sampai beliau ngomong dengan mudahnya kesini ini benar-benar Roh Kudus yang ngumpul, tidak sembarangan. Beliau bisa ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Nah ini ketemunya sama sosok yang berdiri di sini. Sangat-sangat banyak kekurangan. Tapi di sini saya punya misi. Ayo lansia ini berubah. Seperti satu misi ini diklikkan sudah sama Roh Kudus. Ini tadi banyak sudah. Jangan dianggap ini marah, ini mau menghakimi, enggak. Cuma membawa ayo berubah, itu aja. Waktu kita ini pendek. Nah, di sini saya bawanya apa beda? Saya rindunya itu beda. Saya tidak mau beda ini sama, saya tidak mau sama pelayanan Asia gereja sana, saya tidak mau. Di sini saya bawa untuk melayani. Dan puji Tuhan saya sudah menunjukkan. Walaupun mungkin dikira, wah Wijaya ini pilih-pilih orang. Oh tidak. Saya tahu dari hati pribadi lepas hati. Saya tahu pribadi lepas pribadi, saya dalami sangat. Nah terutama ini yang saya sangat ingat-ingat. Saya tidak ada orang tua. Saya yatim piatu. Ini yang kata-kata ini yang saya teringat. Masuk di gang itu tidak mau dia masuk sepeda. Dia ngomongnya ya apa? Aku hati nitip no anakku. Ini bukan anak kandungnya. Cek no dijogo di kampung ini. Dahsyat. Seumpama orang lagi tidak kuat nangis sudah. Aku titip no iki anakku butuh-butuhku di sini. Di lingkungan seperti ini, bayangkan. Ini dahsyat. Beliau dibilang barusan masuk, barusan bergabung, tapi luar biasanya ini luar biasa. Saya dengarkan kalau saya pelayanan sama beliau, saya ke Malang Selatan, dia cerita-ceritanya ini sangat-sangat luar biasa dari perjalanannya. Urip di kampung lu sampai anak sih, ditukokno omah. Saya ini membangkang anaknya. Ini luar biasa.
mari Bu Bari bisa maju ke depan. Ini bisa saya anggap seperti teladan, juga teladan. Silakan nanti biar pendeta Dewanto nanti bisa berdoa, nanti bisa bersama. Terus yang kedua, saya anggap ini sebagai sosok papa, ya sosok papa sudah. Saya suruh maju, ayo maju kesaksian. Sampai yang jadi kesaksian yang menguatkan saya, waktu itu ada satu pelayanan yang harus dia tugasnya dia suka bikin undangan, terus masukkan di YouTube. Dia ngomong, tanganku ini sudah kayak kesemutan. Ada rasa ketakutan dia, mungkin aku nggak bisa nih bikin seperti nggak bisa. Saya cuma ngomong ayo doa bareng. Oh, kalau kita dipakai Tuhan, kalau kita rindu melayani, Tuhan pasti kasihkan mujizat. Dan ternyata luar biasa. Nggak perlu dokter, yang akhirnya jadi kesaksian. Setiap saya pelayanan jadi kesaksian, disembuhkan karena melayani. Mari Matius silakan maju. Jadi saya anggap sebagai orang tua yang ini loh teladan gitu. Komitmennya ini luar biasa. Tidak ada yang seperti ini. Terus yang ketiga, saya dengar hanya lewat waktu itu papaku korban dari keganasan G30S. Ini sangat saya rasakan. Gimana kok bisa langsung gitu? Langsung papaku dibawa Wijaya. Sudah. Tapi sosok ini saya sangat membanggakan dia, walaupun wanita sudah sempat jadi ibu rumah tangga yang sempurna. Bisa jadi RT. Bisa menguruskan sesuatu hal yang sipil-sipil. Ini luar biasa. Tuhan pakai, dan saya yakin di misi visi ini dikirim orang yang sangat-sangat luar biasa. Saya kemarin diajak Pak Wijaya, mampir ya Pak Wijaya, pergi rumahku yang dulu tapi sudah laku, berupa tanah bangunan kosong sudah. Mintanya turun foto, seperti anak mau ngestui permintaan mamanya. Ayo Bu Endang, nggak apa-apa, turun kita foto-foto aja tuh. Tapi di hati saya ada sukacita yang luar biasa, seperti ngikut merasakan memori yang dulu. Ini sangat luar biasa. Dia saya lihat sebagai sosialnya ini luar biasa, diumumannya ini luar biasa. Dia saya bergaul dengan siapapun ini luar biasa. Mari Bu Endang silakan masuk, maju ke depan. Ini saya pilih, kiranya ini jadi teladan. Jangan hanya dilihat kisahnya atau mungkin orangnya ini orangnya nggak tahu. Ini komitmennya yang seperti Pak Pendeta Dewanto katakan, ayo cinta Yesus, ayo menyemangati Tuhan Yesus. Nah itu aja. Terus yang terakhir, sosok ini mungkin dianggap mungkin keras ya. Orangnya keras, orangnya mungkin kalau ngambil suatu tindakan saklek sudah. Tapi saya yakin di hatinya itu ada rasa itu ada, terutama kasih itu ada. Saya tidak bisa berpanjang lebar ngomong tentang orang ini gimana, saya barusan tahu. Sampai-sampai di hati saya ngomong, kok nganggur sih orang ini, wong kehidupan seperti ini sih ngopeni arek cilik kudu anake bisa. Di hati saya ngomong, loh ini bukan ini teladan yang sangat-sangat luar biasa. Jadi saya bawa orang-orang ini orang-orang super. Jadi teladan gitu. Dia ngurusi konsumsi, kalau memangnya dia saklek ya saklek, ngambil tindakan, tapi di dalam hatinya saya yakin ada kasih. Cuma ya itu tadi, Bu Dewanto ngomong apa? Ojo fitnah. Jangan ngomong di belakang. Ayo langsung to the point. Itu namanya kamu kenal Tuhan Yesus. Kalau kamu masih ngomong di belakang, kalau kamu masih ngomong janda, kamu tidak kenal Tuhan dan Tuhan. Silakan Bumi untuk maju ke depan. Ya kok, ini orang-orang yang menjadi dianggap pendukung saya, dalam arti ini selalu mendukung saya dalam satu kegiatan apapun. Dia melakukan misi visi, dia melakukan hal yang luar biasa. Dan yang terakhir ini orang yang mungkin saya yakin dari kesibukannya, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang banyak, saya yakin di situ ada satu kesetiaan.
Tuhan. Saya rindunya itu ayo up, ayo bangkit terus, ayo berubah. Ini tadi loh ditegaskan berubah. Saya rindu, Dewanto pun rindu berubah, ayo berubah. Ya, saya walaupun dia bukan jago doa, saya yakin di hatinya itu suka doakan orang. Saya yakin orang ini punya rasa empati kepada lainnya. Mungkin omongannya spontan, tapi namanya perubahan itu melalui proses. Tapi saya yakin akan berubah. Silakan Tante Eli untuk maju. Dan ya ini yang terakhir, kiranya masih ada 2 orang karena hari ini berhalangan, namanya Bu Yayi. Orangnya sportif sudah. Dia spontan, tas plus, tapi lihat kegiatannya dia melakukan semua untuk menyemangati Tuhan Yesus. Dia tegas. Yang satu lagi Bu Susana sama Pak Yakub, dia lagi menggantikan adiknya yang ke luar pulau, dia harus melayani di gereja adiknya, dia total melayani di sana. Pak Yakub sama Bu Susana ya kiranya nanti didengar. Ya orang-orangnya ini aja, Dewanto, kiranya Dewanto terus memberikan motivasi, memberikan dukungan yang luar biasa kepada mereka. Terlebih lagi doanya juga beri motivasi ilahi yang Dewanto kemarin ngomong. Beliau datang ke sini ini motivasinya untuk memberikan spirit ilahi. Ini loh yang saya langsung terdiam, nggak ada orang-orang di sana, nggak ada. Ngomongnya aja pandai sudah, dokter, pendeta, MTH, panjang yang diomongin firman tentang tindakan. Kita bukan membangga-banggakan satu orang, tetap dia pun rindu yang dibanggakan nama Tuhan. Ditinggikan tuh nama Tuhan. Kesembuhan terjadi Roh Kudus hanya karena Tuhan. Ya, itu aja kok. Kiranya terus dukung saya, kiranya terus memberikan hal yang luar biasa buat saya, orang yang sangat terbatas, kiranya terus dipakai sama saya. Tuhan. Memeluk gini aja, bukan saya meluk, Roh Kudus. Dia akan merasakan tangan saya ini dipenuhi oleh Roh Kudus, tubuh saya dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak gampang meluk orang kalau tidak Roh Kudus beragam. Orang kaya saya belum, tambah gak mau saya. Ya, luar biasa. Ini siapa yang nomor 1 dulu sini ya? Aku senyum dong. Hati yang gembira itulah obat Yang manjur. Waduh, hebat, luar biasa. Ikut siapa ya? Luar biasa. Ini luar biasa. Siapa ya? Wah, Pak Manjus luar biasa. Luar biasa. Siapa ya? Senyum dong. Iya, senyum. Siapa ya? Bu Endang luar biasa ya, senyum dong. Luar biasa ya. Ini bukan uang. Ini bukan apa-apanya. Tuhan Yesus mencintai beliau. Aku orang sepoko. Aku ada meminta dikongkon ngepel dikongkon apa. Ya. Jadi di sini adalah hidup itu bertanding. Bertanding, bukan musuh. Sama Tuhan Yesus bertanding. Ayo lo opo, tanding sampai aku. Loh, bukan tukaran. Jami-jamian. Tuh, kon kalah toh. Si kalah nggak terima. Ayo, bukan orangnya yang nggak terima. Ayo bertanding. Melayani Tuhan Yesus yang terhebat, yang canggih. Layani Tuhan Yesus, ayo bertanding. Ayo bertanding. Bukan iri-irian. Orang yang goblok. Bertanding. Pasti gak akan punya penyakit. Penyakit ya dari dirimu sendiri. Benci, dendam, sakit hati, kecut hati, tawar hati. Melihat orang sukses tukang ngerasani, ngomong sana ngomong sini. Berubah ya. Saya selalu harus berubah. Saya harus selalu sabar.
sampai nafasku berhenti. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Firman ya sekarang ya. Dikit aja ya. Ngawur ya, sedikit aja. Aku batas-batas itu nanti ditutup. Ini gimana? Banyak teman saya yang kaya-kaya di Surabaya, ya. Amin. Punya hotel, punya rumah mewah-mewah. Lalu nggak tahu istri siapa, anak siapa. Lalu ada yang kena sita rumahnya. Oma api-api, hotel api-api, pabrik api-api. Saya suruh ngomong apa? Setiap saya ketemu sama orang, bahaya loh. Saya mau ngomong orang ini gak lama, saya wedi. Teman, sebulan Roh Kudus berbicara di dalamku. Aku lah boleh ngomong ya. Aku ditahan. Sebetulnya saya mau mendoakan, tapi saya ditahan langkahku. Tutup mulutku. Bingung. Semua itu Roh Kudus. Ya atau tidak itu Roh Kudus. Aku gak iso ngomong, gak iso. Padahal saya tahu. Dia meninggal sebulan yang lalu. Pabrik besar. Ketemu ambil aku disuruh ngomong, gak wani ngomong, gak bisa ngomong, bukan gak wani, tidak bisa ngomong. Jadi padahal telepon, saya ditelepon terus, tit gitu toh, tit, saya nggak nyauti lagi, saya nggak diperbolehkan, saya nggak bisa. Ya kayak ini lah apa ya saya ini. Maka saya disuruh ke sini. Itu Tuhan Yesus cinta loh. Terus ojo lali loh. Tuhan Yesus. Pakai firman ya di TV ya. Tidak mengena. Kakek nanti nggak mengena. Pakai ini rek. Tidak tak taruh ini. Cuma pusing kakek mana? Yohanes 8 ayat 51. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya siapa yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jelas loh, jelas. Apalagi sakit, enggak ada. Kalau sakit cepat-cepat berubah. Aku enggak milok no. Si kemarin ya kemarin. Kenapa sakit? Roh Kudus yang jawab. Pasti sembuh. Bukan aku yang bisa, tapi menuruti firman. Aku loh dikongkon entok. Tapi kok nggak nuruti firman? Pre. Gojai. Orang Malang bilang apa? Gojai. Nggak ada artinya. Ingat, kalau sakit cepat-cepat berubah ke Pak Pendeta. Mohon pengampunan, berdoa bersama. Nangis geru-geru. Stop, berhenti, jangan berbuat lagi. Cuma kalau aku dikasihkan kuasa ilahi kesembuhan, kalau mulai pancet aja kelakuan nih, saya nggak marah loh sama Anda ini. Saya tahu loh harus bagaimana, ya. Turuti firman Tuhan, tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Cukup itu aja firman. Maut dibuat oleh diri
sendiri yang dicemari oleh setan, iblis, roh jahat. Jangan mau, lawanlah iblis. Aku suka ngomongin orang, suka fitnah orang, suka ngamuk, suka emosi. Iku lho, istriku lho, ngomel kok. Istri ngomel ya ambungen, ciumen, rayuan tak. Pegang, ketiga kali. Terus. Itu berarti Anda orang hebat. Istri ngamuk gampang wis ya. Praktekno. Tuh sampai dicatat. Ya. Sorry ya yang nggak punya suami. Ampuni aku Tuhan Yesus. Ini demi untuk orang tua. Gimana? Kita sukses? Harus ya digremeti loh tangani. Digremeti nggak belum gremetono tangani. Oles ono. Enggak. Otak sedih. Jangan lihat tua. Digremit terus ya greget nih. Orang tahan. Gitu. Gak iso jadi iso loh. Percaya saya. Laki tergantung si istri. Tahu burung? Kalau disangkar, ini khotbah enak nanti. Kalau tidak disirami banyu, kalau tidak dikasih makanan bermutu, kalau tidak dijemur, suaranya gimana? Enak nggak? Kayak. Kalau sing diramut, wah ya Pak ya, ting tung 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 tung, teng. Lu mau apa? Walayan. Gak diramut tapi swedo. Cekukur. Durung sampai waktu tuweki mek yuyung ora iso popo. Tapi lek dir. Ya Bu ya? Tahu pasti ya. Ya Bu ya? Tahu pasti ya. Pandai-pandai lah. Disinilah orang Indonesia jarang mau berbicara begini. Padahal letak suami istri adalah di sini, 100% di sini. Istri-istri jangan bodoh, rangsang suami, bikin birahi suami, itu istri yang canggih. Ojo singitan. Sekali lagi, istri jangan bego. Rangsang itu suami, libidonya kan naik. Ojo tuku obat kuat. Si akeh nih orang tanya saya obat kuat. Tak kayak obat tidur ya. Tak kapsuli diri tak kayak obat tidur. Ya. Rahasianya laki diletak di istri. Istri enak. Yusuf dicemplung di sumur. Sumur ya mangangang ngono tok. Sing lanang kalau tidak di gitu gimana? Ini bukan memalukan loh, ini harus ngomong loh. Hanya berlaku suami satu, istri satu. Bukan 7 ya, langsung satu yang istri. Bukan suami 7. Satu. Istri berapa? Satu. Ini hanya berlaku suami istri, tidak berlaku untuk yang lain. Jangan tabu. Orang sini itu tabu. Padahal ini yang terpenting. Istri bagaimana merangsang suami? Istri bagaimana memuaskan suami? Suami bagaimana memuaskan istri? Temen dah. Kaiso. Dirangsang dulu. Ojo langsung sepak bola tipul. Kaiso. Dirangsang dulu. Pasti kelepek-kelepek. Langsung tok ae lanang. Lho iki ya lek basket langsung
langsung sangsang dulu ambiar. Amin. Terus toh nanti ayah ketemu sama saya, kasihan ibu-ibu ini. Iya kasihan. Ya kan kasihan ya. Terus gitu toh, itu yang terpenting. Terpenting banyak semua yang suaminya nyeleweng, yang istrinya nyari gulu. Aku dengar sampai lo opo aku Tuhan. Begitu Roh Kudus berbicara, iya aku salah. Ya wis, kalau salah stop, berhenti. Aku nggak mau ngomong orangnya siapa. Stop, berhenti. Sayangi orang tua. Sayang orang tua. Sayangi suamimu. Paling kayak Chow Jun Fat atau bintang film Korea. Wis, masuk pakai kacamata ora apa-apa. Sing penting kan top chair. Si suami ya begitu, lihat istri, tidak ada yang cantik selain istrinya. Itu aja. Anda masih melihat, itu pakai bahan oleh, itu, waduh, soro ya, itu aja. Jadi terus ditanya aku, atau Pak Pendeta lebih hebat. Ya, ini harus mau nggak mau lihat Dewono sampai tahun depan nggak ada habisnya. Ini kesenjangan, keakraban di dalam rumah tangga, seks. Gara-gara tidak bisa memuaskan istri, ngomel tok istri, cenut-cenut, migran, stroke. Tapi istri dipuasno, pasti inilah terjadi banyak. Tapi nggak mau ngomong. Sama-sama ya, sama-sama menyerang. Kadang bertahan, kadang menyerang. Kadang bertahan, menyerang. Gantian ya. Wis terus-terusan no. Ibu wajahnya kepingin kabeh kok. Nah, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekian. Ya. Saya sangat bangga memberikan spirit ilahi. Jangan bilang saya enggak. Spirit ilahi itu enggak bisa guyonan. Kalau saya lihat ya, ini adalah ketegasan, kedisiplinan jadi manusia. Tanpa ini, saya ingin lagi dan terakhir. Saya tahu kapan saya datang, diutus oleh Roh Kudus. Loh, lah kok ambil. Ingat, hati-hati Anda yang menunjukkan pada Tuhan Yesus jiwa-jiwa. Bah, konde ini. Bakal ini, ayo di sini. Menuju kampung loh itu namanya Tuhan Yesus. Ya kalau orang menghina begitu, saya berbicara sekarang ini, itu manusia iblis. Hari Tuhan Yesus kok ngomong di kampung, hari Tuhan Yesus kok ngomong tempat. Tuhan Yesus lahir di mana? Pasti enggak? Enak dia di tempat ini. Iya dong, nggak mikir. Nah, aku tahu kerja apa aku sini. Golek di gedung aja, di gedung tahu anak mau saya. Masih dibayarin piro angel ngundang saya. Angel, alasannya banyak. Soalnya komersil. Saya lebih baik pribadi. Ya, oke. Puas? Saya tunggu ya. Hati Anda bersih. Penyakit dihilangkan oleh Roh Kudus. Karena Anda betul-betul. Kalau penyakit itu kan luar biasa. Semua orang yang kaya. Wis tuwek, tuwek. Dewanto duitku akeh gono atine. Oh iya. Terus kesehatan nomor 1. Semua bilang begitu. Tahu kalau kesehatan nomor 1. Nah,
supaya penyakit loro gak enak kayak apa urip mate gak iso, obat-obat pasti, sakit pasti, sengsara pasti. Dalam nama Tuhan Yesus sehat semua. Aku mengagungkan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih mulut bibir kita ini, hati pikiran ini sudah Kau pakai. Berbanyak perubahan yang terjadi. Roh Kudus yang menjamah, Roh Kudus yang memberikan kekuatan pada masing-masing. Mereka menjadi sehat, kuat, nyala-nyala seperti api melayani Engkau, membawa jiwa kepada Engkau Yesus, dikuatkan, dikuasai oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat. Sekalian doa untuk selesai firman. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau. Bapak yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berada di sini, kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh mendengar firman-Mu. Marilah Tuhan, seperti firman yang sudah kami dengar, ajarkan kami berubah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan, kami boleh mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Marilah Tuhan, Engkau penuhi kembali hatinya dengan kuasa firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapilah dia senantiasa di mana dia berada. Pakailah Tuhan, keluarganya juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpinnya, senantiasa mengurapi di mana dia boleh menyampaikan murni firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan malam hari ini juga Bapak Wijaya sekeluarga ke dalam tangan-Mu. Engkau mengetahui Tuhan ketulusan hatinya yang sudah menyediakan tempat untuk kami beribadah. Kami tahu Tuhan semuanya karena kasih-Mu, karena kuasa Roh Kudus-Mu menggerakkan hatinya Tuhan, sehingga kami boleh berada di sini. Kami boleh senantiasa menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan keluarga ini terang Tuhan di dalam kampung ini Tuhan, supaya banyak-banyak jiwa di sekitar sini Tuhan boleh dimenangkan buat kerajaan-Mu. Kami berdoa juga saat ini untuk jemaat JIG Community. Biarlah Tuhan, Engkau ajarkan kami Tuhan, bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami boleh melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami sanggup melakukan apa kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa perubahan Tuhan, pengikutan kami akan sia-sia. Tapi kalau Engkau memberi kemurahan-Mu Tuhan, Engkau beri Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Siapapun kami, apapun pekerjaan kami, apapun status kami Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Marilah Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin hidup kami, supaya benar-benar satu kali kelak kami boleh seperti Engkau Tuhan, sempurna adanya. Dan Engkau menerima kami saat kami menghadap Engkau Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami Tuhan, kalau sering kali kami luput melakukan firman-Mu, sering kali kami tidak dapat melakukan firman-Mu karena keegoisan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, malam hari ini kami mohon Tuhan, Engkau sendiri mendengar doa kami. Kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau berubah Tuhan, sampai satu kali kelak benar-benar Engkau ubahkan kami Tuhan.
Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengetahui banyak perkara dia harus alami Tuhan. Tapi kami percaya kalau Engkau beserta dia Tuhan, kalau Engkau menaungi dia, kalau Engkau sudah memilih dia, kami percaya Tuhan apa yang dia lakukan itu semuanya menurut kehendak-Mu Tuhan. Kuatkan hatinya, kuatkan keluarganya Tuhan, supaya dia tetap berjuang Tuhan untuk kemakmuran negara kami. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin yang lain Tuhan, dari para menteri, para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat Tuhan, para lurah, RW, RT Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau beri rasa takut akan Engkau Tuhan. Kalau Engkau izinkan biarlah dia benar-benar boleh bertobat Tuhan, dan boleh menerima Engkau sebagai juru selamatnya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam segala tindakannya boleh didasari atas takut akan Engkau, supaya negara kami benar-benar boleh mencapai negara yang makmur, damai sejahtera Tuhan. Dan saat ini kami juga mohon Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kalau saat ini Tuhan banyak perkara harus kami alami, baik bencana alam Tuhan, baik apapun kejahatan manusia Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, tolonglah kami, tolonglah bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami benar-benar boleh mengalami Engkau di dalam kehidupannya, di dalam negara kami boleh mencapai negara yang adil dan makmur. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Banyak perkara Tuhan yang kami pohonkan Tuhan, tapi kami percaya sebelum kami ucapkan Engkau mengetahui segala perkara. Kami berdoa juga untuk para penginjilan Tuhan, di mana-mana tempat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan Engkau memimpin mereka Tuhan, urapi mereka, beri mereka keberanian Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya kuasa Roh Kudus yang mampu menguatkan mereka, yang mampu memberi keberanian kepada mereka. Kami serahkan penginjilan di mana-mana tempat ke dalam tangan-Mu. Kami mohon semua doa kami yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan senang. Terima kasih untuk pada hari ini, terkhususnya untuk Ko Dewanto. Terima kasih pelayanannya. Di sini saya cuma mau menyampaikan tadi kalau persembahan dijalankan pakai kantong, terus ada yang masukkan di sini. Mungkin Ko Dewanto itu untuk apa? Ini untuk jujur ya Ko ya, ini untuk dukung pelayanan kita di daerah. Juga untuk sedikit biaya perbaikan armada kita. Nanti takutnya nggak enak ya Ko ya kalau ngomong kayak gitu. Jadi nanti loh ini komunitas kok ada kantong persembahan, kok si ono brek maneh gitu ya Ko ya. Jadi ini memang untuk dukung pelayanan kami di daerah. Ya lihat-lihat, saya kan bisa melihat pendeta nyuruh duit atau bukan. Ini kan butuh duit. Iya kan. Antar jemput pakai bensin, antar jemput apa? Semua kan pakai duit. Lain ya. Saya harus bisa melihat dan Roh Kudus yang berkuasa di dalam diri saya untuk menyatakan nyonyo ini. Kalau saya bilang di sini enggak, ya semestinya mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya. Jadi nggak bisa, oh orang kolektor nggak boleh, enggak. Oh orang apa enggak. Lihat. Kalau sing kaya-kaya ya sing wake ae, sing wake ae. Wis mbuh. Terima kasih. Mungkin ada pengumuman dari Pak Matius. Puji Tuhan. Pertama terima kasih buat Pendeta Dewanto, betul-betul mengenal secara pribadi ya. Memang kita harus inspeksi diri ya, nggak boleh melihat orang lain, kita harus kita sendiri. Kita ada salah atau apa, Tuhan nanti yang betulkan, nggak usah menghakimi orang lain. Ya. Nanti setelah pengumuman hari Minggu kita ada ibadah di TTI ya, Gereja Pendaftaran Indonesia di daerah Asosari. Bagi yang belum mendaftar secepatnya ya, baik malam ini nanti kami bisa buat pendaftaran untuk pendaftaran. Ya, hari Minggu depan, hari Rabu dan Sabtu tetap ada pengumuman, nanti tunggu dari saya dan secepatnya direspon ya pendaftaran. Demikian pengumuman dari saya, mungkin Pak ada namanya. Ya, saya rasa cukup, pengumumannya cukup ya. Jadi tadi sama-sama kita menyimak, ayo kita ini berubah. Itu pesannya dari Pendeta Dewanto. Kita nggak bisa gini-gini aja, nggak bisa. Ayo kita berubah agar Tuhan itu bisa mengalami pribadi lepas pribadi. Itu yang merasakan nanti pribadi lepas pribadi. Saya tidak merasakan, Ko Dewanto yang tidak merasakan. Nanti dahsyatnya Tuhan itu akan dirasakan sendiri. Percaya ya, kiranya firman ini jadi rema, kiranya jadi kekuatan, bisa bertumbuh dan semakin hari semakin cinta Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita bangkit berdiri. Untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia damai
Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di pada hari ini Tuhan. Kau sungguh-sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan, semakin menumbuhkan kita semua. Terlebih Tuhan, semakin intim dengan Engkau Tuhan, semakin cinta Engkau Tuhan, semakin mendalami tentang kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, terkhusus hari ini Tuhan saya berdoa buat Pendeta Dewanto Tuhan, Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan banyak penyembuhan terjadi. Kiranya Tuhan Engkau nyatakan bahwa Engkau luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima firman berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah makanan dan air minummu. Engkau akan dijadikan umat-Nya yang kudus, agar sinar kemuliaan akan terpancar dalam kehidupanmu. Diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa Angkat dulu. Tuhan, kembali kami menghadap-Mu dengan penuh syukur dan terima kasih. Sepanjang hari ini Engkau telah menyertai dan menuntun langkah kami dengan penuh kasih. Kalau malam ini kami dapat berkumpul di sini dengan sehat, menyembah dan memuji-Mu dengan sukacita, semua itu adalah atas kemurahan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan menikmati berkat jasmani. Kuduskanlah makanan ini, kuduskanlah makanan yang akan kami nikmati ini dengan agar menjadi kekuatan dan kesehatan kami. Dan berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Ya, 1, 2, 3. Sorry sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Videonya ya. 1, 2, 3. Jesus is good, diberkati. Jesus is good, memberkati. Jesus is good, penuh inovasi. Ini apa yang dipegang? Anda merasakan apa ini di belakang? Nah, ini apa yang di punggung? Nah, ini siapa yang megang? Nah, ini apa ini? Dan ini apa ini? Rasa ini belakangmu siapa yang megang? Apa yang kamu rasakan? Siapa namanya? Imam Susilo alias Lidik C. Apa yang kamu rasakan di belakang? Lembut. Apa lagi? Dibebaskan pikiran negatif. Keluarga bantu saya. Kalau nggak
selalu mau nggak Yang mau. kepada dia. Dan dulu juga ada satu wanita yang mengelilingi saya. Sampai saya mau melepas itu terpikir terus gitu. Supaya dia menatap atau menyelamatkan dia. Saya ada umur. Bayangan itu yang negatif. Akan berkuasa di bidang apa yang harus kau katakan dalam nama Yesus. Makan dulu, Pak. Makan dulu lagi. Tahu bagi